Aku hidup di lingkungan yang menilai segalanya dari tampilan luar. Padahal, keluargaku memilih hidup sederhana bukan karena miskin, tapi karena kami menghargai hidup tanpa pamer. Sayangnya, tetangga-tetangga kami tak pernah berhenti mencibir, dari hinaan soal pakaian, rumah, sampai tudingan kami hidup dalam kemiskinan. Aku selalu sabar. Sampai satu hari, aku muak. Aku pun memutuskan membuka sedikit tirai kehidupan sebenarnya. Mobil mewah, investasi properti, dan bisnis besar di balik kesederhanaanku. Tetangga-tetangga yang dulunya merendahkan, kini ternganga dalam diam. Namaku Naila. Aku tinggal di sebuah rumah kecil di ujung gang sempit, yang bahkan tak bisa dilalui mobil. Rumahku beratap seng yang sudah mulai berkarat di beberapa sudutnya, cat dindingnya memudar, dan pagar bambu kami mulai reyot dimakan usia. Tapi, buatku, rumah ini nyaman, hangat, damai. Setiap pagi, aku terbiasa membuka jendela dan menghirup udara segar dari pohon jambu di halaman depan. Ayahku menanamnya 10 tahun lalu, saat kami pertama kali pindah ke sini. Ia bilang, pohon, ini akan jadi saksi. Bagaimana kita hidup, bukan untuk dipuji, tapi untuk berarti. Aku waktu itu belum terlalu mengerti maksudnya. Tapi kini, aku mulai paham. Sayangnya, tidak semua orang bisa melihat seperti apa hidup kami sebenarnya. Yah, namanya juga miskin. Punya rumah aja udah syukur. Lihat itu bajunya Naila. Itu aja terus. Nggak malu apa? Orang tuanya juga nggak bisa ngajarin anaknya tampil pantas. Jangankan make up, sandal aja jepit. Itu hanya sebagian kecil dari komentar tetangga-tetanggaku. Entah kenapa, mereka sangat gemar membicarakan hidupku, seolah kesederhanaan adalah aib yang pantas untuk diolok-olok. Aku sudah biasa dengan omongan mereka, tapi tetap saja, hati ini manusia. Ada kalanya, aku bisa tertawa, ada kalanya aku hanya bisa memeluk diriku sendiri sambil menahan air mata. Aku tahu, dari luar, hidup kami memang tampak pas-pasan. Tapi aku tidak pernah kekurangan. Ayahku memiliki bisnis tanaman hias yang dikirim ke luar kota, bahkan luar negeri. Ia memilih mengurus semuanya dari rumah karena katanya, kebahagiaan gak harus diukur dari luas rumah atau setir mobil, tapi dari damainya hati saat pulang ke rumah. Ibuku guru les privat di rumah. Sementara aku bekerja sebagai desainer lepas. Klienku banyak dari luar negeri, dan penghasilanku lebih dari cukup untuk hidup nyaman. Tapi aku tidak pernah merasa perlu menunjukkannya ke siapapun. Namun, sepertinya dunia tak bisa menerima pilihan hidup yang tak sesuai ekspektasi mereka. Hari itu, aku pulang dari pasar membawa sayur dan tahu. Seperti biasa, aku memakai celana, longgar, kaos lengan panjang, dan kerudung sederhana. Sepatu sandal yang sudah kupakai 3 tahun masih setia menemaniku. Saat melewati gang depan rumah, aku mendengar suara-suara cekikikan. Kayak pembantu, sumpah, celetuk salah satu ibu-ibu sambil tertawa. Pantas aja nggak pernah ikut arisan, uangnya aja nggak ada kali, sambung yang lain. Mereka tidak sadar aku mendengar. Atau mungkin sengaja berkata keras agar ku dengar. Aku tidak menoleh. Aku hanya menunduk, mempercepat langkah, dan membuka pagar bambu kami. Tapi sebelum pintu menutup, satu suara lagi menyusul. Kalau nggak mampu, ya jangan tinggal di komplek, hatiku ngilu. Tapi wajahku tetap tenang. Aku tidak akan membalas, tidak hari ini. Tidak dengan cara yang sama. Di dalam rumah, ibu sedang menyapu. Ia menatapku sejenak dan tahu dari sorot mataku, ada yang tidak beres. Masih sama? Tanyanya, lembut. Aku mengangguk, menggantung belanjaan di dapur. Biarkan saja, mereka tidak tahu. Dan kita juga tidak perlu memberitahu. Ucapnya, seperti biasa. Aku tersenyum samar, lalu duduk di bangku kayu dekat jendela. Jendela itu menghadap ke tembok rumah tetangga yang dicat mencolok, dengan deretan pot palsu plastik warna-warni
yang mereka banggakan tiap kali ada tamu datang. Lucu rasanya melihat orang berlomba menonjolkan apa yang mereka punya, sementara kami justru berusaha menyembunyikan apa yang kami miliki. Aku sering bertanya-tanya dalam hati, kenapa orang suka sekali menilai dari apa yang tampak? Kenapa sandal jepitku dianggap aib, sementara senyum ramah mereka tak pernah kulihat tulus? Malam harinya, ayah pulang dari rumah kebun yang kami miliki di pinggiran kota. Ia membawa sekeranjang anggrek hasil panen. Seperti biasa, ia duduk di kursi rotan dan mulai menyortir bunga yang akan dikirim besok pagi. "Masih kuat sabarnya, Nay?" tanyanya sambil menatapku. Aku menghela napas panjang. "Masih. Tapi aku mulai lelah ya." Ayah mengangguk pelan. "Orang buta tidak bisa kau tunjukkan lukisan indah. Tapi kadang, kita perlu menyentuh tangannya, agar ia tahu bentuk lukisan itu." Aku terdiam. Kata-kata ayah selalu dalam. Selalu tak langsung kupahami, tapi selalu menancap dalam benakku. Malam itu, aku menulis dalam jurnal harian. Bukan untuk mencurahkan dendam, tapi untuk merawat kewarasan. Di halaman terakhir, aku menulis satu kalimat. Aku ingin tetap baik, tapi jangan paksa aku untuk terus diam. Aku belum tahu kapan waktunya. Tapi aku tahu, kesabaranku mulai menipis. Dan saat waktunya tiba, aku tidak akan lagi membungkuk pada pandangan mereka. Aku akan berdiri, dan mereka akan melihat, bukan untuk aku banggakan, tapi agar mereka belajar, bahwa kemewahan sejati tidak selalu bersuara. Hari Minggu siang itu terasa lebih panas dari biasanya. Bukan karena matahari yang terik, tapi karena suasana hati yang mulai menghangat. Sudah 3 hari berturut-turut aku menghindari berpapasan dengan ibu-ibu di gang sebelah. Tapi sekeras apapun aku mencoba menghindar, tetap saja semesta seolah sengaja mempertemukan kami. "Kamu tahu, Nay," ucap Bu Nani tiba-tiba saat aku lewat membawa tas belanja. "Kalau kamu gabung arisan, kamu bisa ganti baju yang itu-itu. Terus, kasihan loh, masa anak gadis masih muda penampilannya kayak ART?" Aku menoleh. Ingin berkata sesuatu. Tapi, seperti biasa, aku hanya tersenyum. Senyum itu, konon katanya senjata terbaik saat kata-kata tak lagi mampu membela diri. Tapi senyumku tidak menyurutkan mereka. "Anak sekarang ya," tambah Bu Lilis. "Miskin gaya. Sok suci, sok nggak butuh uang. Nggak ikut arisan, nggak pernah datang pengajian, alasan kerja. Lah emangnya pengusaha apa?" Kali ini aku tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena miris. Aku tidak butuh validasi mereka, tapi aku juga bukan patung yang tak bisa merasa. "Maaf, Bu. Saya cuman lebih nyaman begitu." "Gak berarti saya sombong," jawabku akhirnya. Pelan tapi tegas. "Kalau kamu bukan siapa-siapa, gak usah pasang sikap seolah-olah kamu lebih suci dari kami." Cibir Bu Nani tajam. Ah, begitulah. Di mata mereka, hidup sederhana artinya sok suci. Tidak ikut kegiatan sosial berarti sombong. Tidak ikut arisan dianggap tidak mampu. Dan memilih diam dianggap sebagai bentuk merendahkan. Di dunia mereka, ukuran nilai manusia hanya satu. Apa yang terlihat, dan aku tak terlihat apa-apa. Maka aku pun tak dianggap apa-apa. Sore harinya, saat aku sedang duduk di beranda, aku mendengar suara gaduh dari rumah Bu Nani. Rupanya mereka sedang arisan bulanan. Suara tertawa, dentingan gelas, dan aroma gorengan menyusup masuk ke dalam rumahku melalui jendela yang terbuka. "Yang dapat arisan bulan ini, Bu Dwi. Wah, selamat ya, bisa beli gelang emas lagi," teriak seseorang. Aku menghela napas. Aku tidak iri. Tapi aku mulai lelah. Lelah karena selalu dijadikan bahan gosip saat tidak hadir. Dan kali ini, aku tahu mereka sedang membicarakanku. Naila itu kuliahnya di mana sih dulu?" tanya salah satu ibu. "Katanya sih desain gitu. Tapi entah, ya nggak kelihatan hasilnya. Buktinya dia kayak nggak kerja, di rumah terus. Mungkin nganggur tapi gengsi ngaku," jawab Bu Nani dengan suara yang dibuat lirih. Tapi cukup keras untuk kudengar. Kata suami saya,
Ayahnya Naila itu cuma jual tanaman. Makanya mereka itu pelit banget. Masa hidup di sini aja nggak pernah bawa makanan pas acara. Nggak tahu adat. Aku berdiri dari kursi. Nafasku sesak. Aku tahu aku tidak salah. Tapi tetap saja, aku ingin menangis. Karena ternyata, berbuat baik diam-diam pun dianggap buruk oleh mereka yang hanya tahu mencibir. Aku masuk ke kamar, duduk di lantai, dan membuka laptop. Di layar, terbuka notifikasi pembayaran dari klien luar negeri. Proyek logo perusahaan makanan, organik di Australia yang kubuat beberapa hari lalu sudah ditransfer, jumlahnya lebih dari cukup untuk membeli rumah baru, jika aku mau. Tapi aku tidak tertawa. Tidak juga bangga. Karena apa gunanya uang jika harus kehilangan kendali atas harga diriku? Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Tapi kemudian, suara pintu depan terbuka. Ayahku masuk. Ia menatapku dan langsung tahu aku terluka. "Mereka lagi?" tanyanya. Aku mengangguk, tak sanggup berkata apa-apa. Ayah duduk di sebelahku, menepuk bahuku pelan. "Kamu tahu, Nay, padi itu makin berisi makin merunduk. Tapi kalau terus diinjak, lama-lama akan patah juga. Jadi kalau kamu sudah tidak kuat, jangan paksakan sabar. Ada cara lain untuk mengajarkan mereka." Aku menoleh. "Cara lain?" Ayah tersenyum. Tapi kali ini berbeda. Bukan senyum damai, tapi senyum mengisyaratkan sesuatu. Kita tidak pernah pamer karena kita tidak butuh pengakuan. Tapi sekali-kali menunjukkan siapa diri kita bukan dosa. Mungkin mereka perlu melihat, bukan untuk kita dibanggakan, tapi agar mereka berhenti merendahkan. Aku terdiam. Kata-kata ayah menancap dalam. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai mempertimbangkan kemungkinan itu. Bagaimana jika aku berhenti menutupi semuanya? Malam itu, aku membuka folder lama di laptopku, berisi dokumen rumah-rumah investasi milik keluarga kami. Di folder lain, tersimpan semua sertifikat mobil dan bisnis yang ayah kelola atas nama perusahaan kami, yang selama ini kami sembunyikan dengan nama kecil. Kebun keluarga. Tanganku gemetar. Di dunia luar, kami hanyalah keluarga kecil sederhana. Tapi faktanya, kami pemilik lahan pertanian seluas puluhan hektar, distributor anggrek ke mancanegara, dan aku sendiri memiliki saham di 3 startup kreatif yang sedang naik daun. Dan tak satu pun dari itu pernah kami pamerkan. Aku menatap layar, lalu menatap cermin. "Naila, kamu sudah cukup lama diam," bisikku. Lalu, untuk pertama kalinya aku mulai bertanya. Apa jadinya kalau aku tak lagi diam? Bab ini berakhir dengan Naila memandang keluar jendela, ke arah gang tempat para tetangganya biasa bergosip. Hatinya belum penuh dendam, tapi rasa muaknya mulai menggumpal. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi takut. Pagi itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, aku membuka lemari bukan untuk mengambil baju favoritku yang sudah agak pudar warnanya. Hari ini, aku memilih sesuatu yang lain. Sebuah gamis satin lembut, berwarna coklat susu, yang dulu ku beli saat menghadiri pernikahan sepupuku, dan tak pernah kupakai lagi. Masih terlipat rapi, belum berdebu, seolah tahu bahwa waktunya belum tiba, hingga sekarang. Aku menatap diriku di cermin. Rasanya asing, bukan karena aku merasa menjadi orang lain, tapi karena aku lupa bagaimana rasanya menjadi aku yang tidak menyembunyikan diri. "Masya Allah. Kamu cantik sekali, Nay," kata ibu yang berdiri di ambang pintu, matanya berbinar. Aku tersenyum, kecil. "Ibu yakin aku nggak kelihatan?" "Sok?" Ibu menggeleng pelan. "Tidak ada yang salah jadi cantik. Yang salah itu, kalau kita terus-menerus menyembunyikan cahaya kita, hanya karena takut silau bagi orang lain." Kata-kata ibu itu seperti membakar sisa-sisa ragu yang masih mengendap di dadaku. Hari ini, aku akan keluar seperti biasa. Ke pasar, ke warung, dan mungkin menyusuri gang kecil ini seperti biasa. Tapi kali ini, aku tidak akan bersembunyi di balik kesederhanaan yang kubentuk untuk meredam omongan mereka. Hari ini, aku ingin mereka melihatku. Bukan untuk membuktikan sesuatu, tapi untuk membuka mata mereka
bahwa tak semua orang sederhana karena terpaksa. Aku keluar rumah sambil membawa tas belanja kecil. Sepatu flat coklat yang sudah lama disimpan kini melekat di kakiku. Kerudung berwarna senada, tanpa aksesori mencolok, cukup membuatku terlihat rapi. Tidak berlebihan, tapi berbeda. Sangat berbeda, dan itu cukup untuk membuat semua kepala menoleh. "Loh, itu Naila," bisik seseorang. "Bajunya baru ya? Kok elegan banget?" Timpal yang lain. Aku tidak menanggapi. Tapi aku melihat dari ekor mata. Bu Nani yang sedang menyiram. Bunga plastiknya langsung membeku dengan gayung di tangan. "Naila, mau kemana? Kok cantik banget hari ini?" Sapanya akhirnya, dengan senyum setengah terpaksa. "Ke pasar, Bu." "Biasa," jawabku ringan. "Kok rapi banget?" "Biasanya..." Maksudnya..." "Ya beda aja hari ini." Ia mencoba memperbaiki kalimatnya, tapi telanjur gugup. Aku tersenyum sopan. Kadang, kita hanya ingin keluar dengan versi terbaik diri kita, tanpa maksud apa-apa. Lalu aku berlalu. Tapi, aku tahu, di belakangku, suara mereka mulai berdengung seperti lebah kehilangan arah. Di pasar, aku bertemu dengan salah satu pelanggan ibu yang biasa minta diajari privat bahasa Inggris. Ia langsung menyapaku dan bertanya soal kursus online yang sedang kami rancang bersama. Ia tidak sadar bahwa pembicaraan itu terdengar oleh dua ibu-ibu tetangga yang juga sedang belanja. Aku pura-pura tidak melihat, tapi diam-diam mereka mulai memperhatikan lebih dalam. Terutama saat aku membuka dompet dan membayar dengan kartu debit berlogo emas. Mereka mungkin tidak tahu nominalnya, tapi cukup untuk membuat mata mereka menyipit curiga. Sore harinya, saat aku pulang membawa beberapa kantong belanjaan, ayah baru saja parkir di ujung gang. Dan untuk pertama kalinya, mobil kami keluar dari garasi kecil yang selama ini dikira gudang tua oleh warga sekitar. SUV hitam metalik mengilat, itu berdiri mencolok, kontras dengan sempitnya gang. Para tetangga mendadak berhenti menyapu, berhenti berbicara, bahkan ada yang nyaris menjatuhkan piring di tangan karena kaget. "Mobil siapa tuh?" desis Bu Lilis dari balik teras. "Itu ayahnya Naila yang nyetir." Bu Nani setengah berbisik. Aku menahan senyum. Ayah turun dari mobil sambil membawa satu pot anggrek kecil di tangannya. Ia tetap mengenakan baju koko dan celana longgar favoritnya. Sederhana, seperti biasa. Tapi kini, semua mata tidak bisa lagi melihatnya sama. "Mau dikirim ke hotel langganan ya?" tanyaku sambil menerima pot itu. Ayah mengangguk santai. "Iya. Bosnya minta langsung katanya untuk event khusus. Katanya bunga kita paling awet, harganya nggak masalah." Obrolan kecil kami itu ternyata terdengar lebih keras dari yang kukira. Atau mungkin memang semesta sedang membantuku menyampaikan sedikit kebenaran yang selama ini mereka butakan. Malam harinya, ponselku penuh dengan notifikasi. Dari siapa lagi kalau bukan grup WhatsApp RT. Tiba-tiba, Bu Nani menandai namaku. "Mbak, Naila, minggu depan bisa ya isi materi soal desain buat acara remaja? Dengar-dengar Mbak Naila kerja di bidang itu ya." Akhirnya. Setelah bertahun-tahun, mereka mulai mendengar-dengar. Aku tidak langsung membalas. Bukan karena sombong, tapi karena aku ingin memastikan satu hal, bahwa penghormatanku tidak dibeli oleh tampilan luar. Tapi jika mereka hanya bisa menghargai setelah aku tunjukkan hartaku, maka biarlah, sekali ini, aku biarkan mereka melihat. Sebelum tidur, aku mencatat sesuatu lagi di jurnal harian. Mereka mulai melihat, bukan karena aku bersuara, tapi karena aku berhenti menyembunyikan. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Akan ada lebih banyak mata yang terbelalak, lebih banyak lidah yang kelabakan menelan kata-katanya sendiri. Tapi aku siap, karena aku bukan lagi Naila yang diam dan menunduk. Sejak hari itu, suasana gang kecil tempatku tinggal berubah. Tak lagi sesemrawut dulu. Mungkin bukan karena jalan yang diperbaiki, tapi karena sikap mereka yang mulai hati-hati. Dulu, aku sering jadi hantu transparan yang dilewati begitu saja saat lewat. Sekarang, mereka menepikan badan, tersenyum basa-basi, dan melontarkan sapaan setengah gugup. "Naila, cantik banget bajunya hari ini. Beli di mana?"
Tanya Bu Lilis saat aku lewat dengan dress sederhana dan tas kanvas yang entah kenapa, hari ini tampak lebih mahal di mata mereka. Aku hanya tersenyum dan menjawab singkat, "Online, Bu." Mereka pikir aku berubah. Padahal aku masih sama. Hanya saja kali ini, aku berhenti berusaha membuat diriku terlihat biasa demi membuat orang lain nyaman. Yang berubah justru mereka. Tiap hari, ada saja tetangga yang mendadak akrab. Ada yang tiba-tiba datang membawa keripik pisang. Ada yang menawarkan buah mangga dari pohonnya. Dan beberapa mulai rajin menyapa di pagi hari, seolah selama ini kita sahabat dekat. Aku tidak membenci keramahan itu. Tapi aku ingat dengan baik, bagaimana dulu keripik yang sama pernah kutawarkan pada mereka, dan mereka menolak dengan pandangan seolah aku menjual ampas pasar. Dan sekarang, Mbak Naila, minggu depan ada bazar UMKM. Mbak kan jago desain ya, bisa bantu kami buatkan spanduknya? Boleh dong nanti kalau ada info bisnis online, ngajarin kami juga. Kamu cantik ya lah. Nggak heran kalau banyak yang naksir. Tapi kamu milih sendiri terus. Pasti karena standarnya tinggi ya? Kalimat demi kalimat yang dulu mungkin akan membuatku senang, kini terasa hambar. Ada sesuatu yang hilang. Keikhlasan. Mungkin aku duduk di teras sore itu, sambil menyeruput teh. Ayah duduk di seberang, membolak-balik catatan pengiriman bunga ke luar kota. Ibu sedang menganyam tempat pot dari serat pisang, hasil karya tangannya yang banyak dipesan butik ramah lingkungan di Jakarta. Yah, kenapa rasanya aneh ya? Tanyaku akhirnya. Aneh gimana? Mereka berubah, jadi lebih ramah. Tapi, aku malah merasa nggak nyaman. Ayah tersenyum, lalu menatapku lama. Karena dulu, kamu kira mereka akan minta maaf saat tahu siapa kamu sebenarnya. Aku menatap kosong. Iya benar. Tanpa kusadari, aku memang menunggu itu. Kukira mereka akan berkata maaf ya selama ini kami salah menilai. Kukira mereka akan malu. Akan datang dengan hati tulus. Tapi tidak. Yang datang hanyalah basa-basi. Yang muncul hanyalah pujian murahan. Bukan penyesalan. Apalagi permintaan maaf. Ternyata, orang-orang yang paling keras mencibir, juga yang paling cepat membalik sikap begitu tahu, kita punya sesuatu yang bisa mereka kagumi. Gumamku lirih. Ayah mengangguk. Dan kamu tahu nak, kekaguman tanpa rasa hormat hanya akan melahirkan iri dalam bentuk yang lebih halus. Hati-hati, dunia mereka belum berubah. Mereka hanya mengganti topeng. Aku merinding, kalimat ayah menggema di kepala. Malamnya, aku membuka akun Instagram bisnis desainku yang selama ini kusembunyikan dari lingkungan sekitar. Followersnya sudah belasan ribu, klien dari luar negeri terus berdatangan, dan proyek-proyek besar sedang dalam proses. Salah satu pesan baru muncul. Halo Mbak Naila, saya dari komunitas perempuan muda kreatif. Kami mau undang Mbak jadi pembicara untuk webinar desain digital dan bisnis. Fee-nya bisa kami sesuaikan. Boleh tahu ketersediaan Mbak bulan ini? Aku menghela napas. Bukannya tak bahagia, aku bangga. Tapi entah kenapa, perasaan semu dari gang kecil ini justru lebih menyesakkan daripada tantangan pekerjaan. Karena ternyata, rasa kecewa paling dalam itu bukan saat dijatuhkan, tapi saat disanjung, tanpa kejujuran. Esok harinya, saat aku pulang, dari supermarket dengan mobil ayah, dua ibu-ibu menghampiriku di halaman. Naila, kamu sibuk ya sekarang? Aduh, keren banget deh. Kita tuh bangga loh ada warga kayak kamu. Aku hanya tersenyum sopan. Tapi saat hendak masuk ke rumah, aku sempat mendengar salah satu dari mereka berbisik ke temannya. Pantas aja selama ini, sombong. Orang kaya ternyata. Iya, pura-pura sederhana. Munafik juga dia ternyata. Dan di detik itu, aku sadar. Apapun yang kulakukan, diam maupun bersinar, mereka akan tetap mencari celah untuk mencibir. Tapi sekarang setidaknya aku tahu siapa mereka. Dan yang paling penting, aku tahu siapa diriku. Malamnya aku kembali membuka jurnal. Aku tidak akan mencari maaf dari mereka. Karena mereka tak pernah berniat memberikannya.
tapi aku akan memaafkan untuk jiwaku sendiri. Aku duduk di ruang kerja malam itu. Lampu gantung kecil di atas meja menyinari layar laptop yang menampilkan deretan desain katalog baru. Pekerjaan semakin banyak datang, dan sebagian besar adalah dari rekomendasi mulut ke mulut yang bahkan tidak kusangka. Tapi pikiranku tidak sepenuhnya berada di pekerjaan. Entah mengapa, wajah-wajah di gang kecil tempat tinggalku masih muncul dalam benak. Bukan karena aku peduli pada pendapat mereka, tapi karena aku mulai sadar. Perubahan sikap mereka bukanlah perubahan hati. Aku menarik napas panjang. Sudah waktunya berhenti menunggu mereka berubah. Sudah waktunya aku menata ulang caraku menghadapi dunia ini. Minggu pagi aku membuat pengumuman kecil di grup WhatsApp RT. Assalamualaikum semua. Minggu depan, insya Allah saya dan keluarga akan mengadakan acara kecil di rumah untuk memperkenalkan usaha kami. Bisnis desain digital, jasa pelatihan online, dan rumah anggrek. Sekaligus silaturahmi kecil, semua warga diundang. Terima kasih. Sebelumnya, reaksi langsung muncul. Beberapa emotikon jempol, beberapa ucapan, Masya Allah keren. Tapi aku tahu, banyak juga yang hanya membaca tanpa membalas. Tidak apa-apa. Aku tak berharap sambutan hangat. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa kami tak akan bersembunyi lagi. Ayah mengangguk setuju saat ku beritahu rencana ini. Ibu bahkan sudah mulai menyiapkan daftar hidangan kecil untuk tamu. Kami tidak akan bermewah-mewah, tapi akan cukup membuat mereka terdiam. Hari H pun tiba. Aku mengenakan blouse sederhana warna gading dengan celana kulot krem. Rambut diselipkan rapi di balik kerudung polos. Ibu memakai dress bermotif bunga kecil. Ayah, seperti biasa, cukup dengan kemeja putih dan celana bahan. Teras rumah kami yang selama ini tertutup pagar kayu, kubuka lebar. Meja panjang sudah ditata. Poster-poster desain digital, katalog anggrek, dan brosur pelatihan terpampang rapi. Dan satu persatu mereka datang. Awalnya hanya anak-anak kecil yang penasaran, lalu ibu-ibu, dan akhirnya para bapak ikut masuk, bersikap seolah ini acara besar yang mereka nanti-nantikan sejak lama. Padahal sebagian dari mereka, aku tahu pasti, adalah orang yang dulu menggunjing ibu dan ayah saat kami menanam anggrek di pekarangan belakang. Ini desain kamu semualah, Masya Allah, bagus-bagus banget. Kok bisa punya klien dari luar negeri, Naila? Belajarnya di mana? Wah, ibu bikin kerajinan tangan juga? Laris ya? Kirain cuman hobi-hobi aja. Aku menjawab semuanya dengan senyum. Menjelaskan secukupnya. Tidak menonjol, tidak merendah. Tapi setiap kata yang keluar dariku seperti menohok balik semua prasangka masa lalu. Dan puncaknya adalah ketika ayah mengajak beberapa orang masuk ke ruang tamu yang selama ini tidak pernah dibuka untuk umum. Di dalamnya, terpajang rak-rak sertifikat, penghargaan, dan laptop-laptop kerja yang dipakai oleh aku dan adik lelakiku untuk proyek-proyek online kami. Seseorang bergumam pelan, pantas aja nggak pernah kelihatan kerja, rupanya kerjaannya lewat internet. Lalu terdengar lagi bisik-bisik kecil lainnya. Kita kira mereka miskin, padahal kita yang miskin pola pikir. Kalimat itu keluar dari mulut Pak Taufik, salah satu tetangga yang selama ini dikenal paling sinis. Aku nyaris tak percaya ia bisa berkata seperti itu. Tapi mungkin orang seperti dia hanya bisa bicara jujur saat semua topeng telah runtuh. Acara selesai menjelang maghrib, rumah kembali sunyi. Tapi dalam diam itu, ada kemenangan yang terasa di hati. Bukan kemenangan karena berhasil pamer, tapi kemenangan karena akhirnya aku berhenti meminta validasi dari mereka. Aku menatap cermin di kamarku. Sama. Wajah ini sama. Tapi mataku tak lagi merunduk. Selama ini, bukan aku yang berubah. Yang berubah adalah cermin tempat mereka melihatku. Dulu, mereka melihatku lewat lensa kesombongan mereka sendiri. Maka aku tampak hina. Kini, mereka melihatku dengan keterkejutan, dan entah sejak kapan, dengan rasa iri. Tengah malam, aku menulis lagi di jurnal. Jika aku tak bersinar agar mereka nyaman dalam gelap, lalu mereka tersilaukan dan menudingku sombong, maka biarlah. Aku tak diciptakan untuk menyenangkan. Mata yang tertutup kabut prasangka. Aku tersenyum, lalu menutup buku. Karena aku tahu,
langkahku akan segera memasuki fase yang lebih dalam. Fase ketika sinarku mulai dianggap ancaman. Dan dari sinilah, konflik sebenarnya akan dimulai. Aku mengira setelah acara silaturahmi kemarin, semuanya akan berubah ke arah yang lebih baik. Aku salah. Beberapa hari pertama memang terasa tenang. Mereka masih senyum, masih sok ramah, masih suka bertanya-tanya soal bisnis onlineku. Tapi lama-lama, aku mulai merasakan hawa aneh yang menyelusup diam-diam. Bukan lagi tatapan sinis seperti dulu, melainkan tatapan curiga, tatapan penuh perhitungan, tatapan orang-orang yang mulai resah melihat seseorang yang dulu mereka injak, kini berdiri lebih tinggi dari yang mereka bayangkan. Naila, suara Bu Lilis suatu siang. Kamu pakai jasa apa sih buat angkat nama bisnismu? Viral banget ya, sampai disebut di komunitas digital perempuan segala. Aku hanya tertawa ringan. Nggak pakai jasa, Bu. Konsisten aja. Kalau suka dan tekun, pasti ada jalannya. Tapi jawaban itu sepertinya membuatnya tidak puas. Dia hanya menatapku lama sebelum berkomentar. Wah, cepet banget ya suksesnya. Dulu biasa-biasa aja, sekarang udah kayak selebgram kerjaannya. Aku senyum, tapi batinku berkata, kalau dulu aku biasa-biasa aja, itu karena kalian terlalu malas mengenal lebih dalam. Bukan karena aku tidak punya apa-apa. Dari situ, semuanya mulai berubah pelan-pelan. Isu-isu kecil mulai beredar. Naila sombong sekarang. Dia itu modal warisan, bukan kerja keras. Katanya rumahnya beli cash padahal kredit. Mobil juga sewa bulanan, cuman gaya-gayaan. Orang tuanya pura-pura sederhana, padahal cuman gak mau bersosialisasi. Sok eksklusif. Dan yang paling menyakitkan, ada kabar katanya bisnisnya itu cuman kedok aja. Gak jelas uangnya dari mana. Aku tahu ini bukan cuma gosip biasa. Ini fitnah. Dan fitnah datang saat orang-orang tak mampu menerima kenyataan bahwa yang mereka hina ternyata lebih berhasil dari mereka. Aku mencoba diam. Menahan diri. Tapi saat gosip itu mulai sampai ke komunitas bisnis online tempatku bergabung, aku mulai geram. Suatu pagi, aku ditelepon oleh salah satu klien luar negeri yang bertanya apakah aku terlibat dalam kasus pencucian uang karena ada blog berbahasa Indonesia yang memuat artikel anonim memfitnah bisnisku. Aku terguncang. Bukan karena takut reputasiku hancur, aku tahu kebenarannya. Tapi karena mereka benar-benar mencoba menjatuhkanku. Dengan cara paling kotor, aku menemui ayah. Suaraku gemetar. Mereka nggak cukup ya menghina kita waktu kita diam? Sekarang saat aku bangkit, mereka mau tarik aku jatuh lagi? Ayah memelukku erat. Tak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Lalu dengan suara pelan ia berkata, kita tidak bisa mengubah isi hati orang lain, tapi kita bisa memilih apakah kita akan ikut kotor bersama mereka atau tetap berjalan dengan kepala tegak. Tapi aku capek ya. Kalau kamu berhenti sekarang, maka mereka menang. Aku menggigit bibir. Air mata jatuh, tapi aku tahu ayah benar. Aku tidak bisa mundur. Aku harus berdiri lebih tegak. Malam itu, aku menulis unggahan panjang di Instagram. Selama ini aku memilih diam saat dipandang rendah. Aku memilih tertawa saat diremehkan. Dan aku memilih memaafkan ketika digunjingkan. Tapi sekarang, saat mereka mulai menyebar fitnah yang mencemarkan nama baik dan menyakiti keluargaku, aku tidak akan tinggal diam lagi. Untuk semua yang membaca ini, hidup sederhana bukan karena tak mampu. Diam bukan berarti lemah. Dan rendah hati bukan alasan kalian bisa menginjak. Aku punya batas sabar. Dan hari ini, batas itu sudah habis. Postingan itu meledak. Komentar datang dari komunitas digital, sesama pelaku UMKM, influencer desain, bahkan orang-orang yang dulu hanya jadi silent reader di hidupku. Ada yang membelaku, ada yang menyemangatiku, dan tentu saja, ada juga yang makin nyinyir. Tapi aku tak peduli. Mereka sudah menyentuh titik yang tak seharusnya disentuh. Malam berikutnya, aku menerima surat kaleng, ditaruh diam-diam di pagar. Simpan saja uangmu dan rumahmu itu. Semua tahu kamu cuma jual tampang dan pura-pura alim. Nggak usah sok suci, Naila. Tanganku gemetar saat membacanya.
Dan itulah momen aku sadar, ini bukan lagi tentang kecemburuan sosial. Ini perang karakter, dan aku tidak akan kalah. Aku duduk di kursi belakang rumah, menggenggam surat kaleng itu dengan tangan gemetar. Kata-katanya begitu kasar, menusuk, dan menyentuh titik paling sensitif dalam diriku. Tapi yang membuatku semakin marah adalah satu hal. Ini bukan lagi sekadar olok-olok murahan, tapi ancaman terhadap harga diriku sebagai seorang perempuan. Aku tidak akan diam. Tidak kali ini. Malam itu aku menyusun rencana. Aku tahu betul bahwa diam bukan jawaban saat keburukan menyentuh batas. Aku harus menyelidiki siapa yang menyebarkan fitnah itu. Dan aku punya alat untuk itu. Teknologi. Aku membuka laptop, melacak IP dari blog anonim yang menyebarkan tulisan fitnah tentang bisnisku. Dengan bantuan seorang rekan dari komunitas digital, dalam waktu 2 hari aku mendapatkan hasil yang cukup mengejutkan. IP itu berasal dari satu tempat, rumah milik keluarga Bu Rini. Bu Rini, tetangga yang paling sering terlihat ramah, paling aktif, ikut pengajian, dan paling sering menyindir dengan senyum saat bertemu denganku. Kupikir dia hanya iri biasa. Ternyata, lebih dari itu. Aku menghela napas panjang. Tak menyangka sampai sejauh ini. Tapi aku tidak bisa langsung menuduh tanpa bukti kuat. Maka aku menyusun satu rencana terakhir. Satu panggung kecil, di mana semua topeng akan jatuh. Minggu siang aku mengundang beberapa tetangga untuk acara sharing bisnis digital kecil-kecilan. Tidak besar, hanya di teras rumah. Kupastikan Bu Rini ada di daftar undangan. Dia datang, seperti yang kuduga, dengan senyum dan wajah anggun yang sudah lama ku tahu palsu. Acara berlangsung lancar. Aku menjelaskan sedikit soal pentingnya menjaga nama baik di dunia digital. Lalu dengan tenang, aku membagikan selebaran kecil yang sudah kupersiapkan. Waspada jejak digital, semua aktivitas online meninggalkan bukti, termasuk penyebaran fitnah dan pencemaran nama baik. Di era sekarang, teknologi bisa melacak lebih banyak dari yang Anda kira. Termasuk siapa yang menulis, dan dari mana. Kulihat wajah Bu Rini mulai berubah. Tangannya bergetar saat membaca. Aku melanjutkan dengan senyum yang tak lagi lembut. Beberapa waktu lalu, ada blog anonim yang menyebarkan informasi palsu tentang saya dan keluarga. Tapi alhamdulillah, teknologi sekarang cukup canggih untuk mengungkap sumbernya. Kami sudah tahu lokasi pengunggah pertama, bahkan waktu aksesnya. Suasana mendadak hening. Bu Rini tersenyum kaku. Wah, serem ya kalau semuanya bisa dilacak. Aku menatap matanya, tenang. Serem bagi yang punya niat jahat. Tapi menenangkan bagi yang jujur. Wajahnya memucat. Dia bangkit lebih dulu, pamit sebelum acara selesai. Keesokan paginya, ayah menemukan secarik surat permintaan maaf di pagar. Tanpa nama. Tapi aku tahu dari siapa. Dan aku tahu. Dia takut. Bukan hanya karena kami tahu siapa dia, tapi karena dia sadar. Aku bukan lagi Naila. Yang bisa diinjak, aku bangkit. Dan aku tak akan mundur. Namun, seperti hukum semesta, kemenangan kecil tak datang tanpa harga. Besoknya, aku menerima pesan dari klien besar yang membatalkan kerjasama karena isu pribadi yang sedang ramai diperbincangkan di salah satu forum digital. Isu yang pasti masih berasal dari gosip yang sama. Rasanya seperti ditampar. Sakit. Tapi juga menyadarkan satu hal. Mereka tak akan berhenti sampai aku jatuh. Tapi yang mereka lupa, aku tak tumbuh dari pujian. Aku tumbuh dari caci maki. Dari kesabaran yang dipaksa, dari tangis yang kusembunyikan. Malam itu aku duduk di beranda, memandang langit. Aku berkata dalam hati, kalau mereka ingin aku jatuh, biarkan mereka melihat aku terbang lebih tinggi. Dengan caraku, dengan keyakinanku, dengan kebenaran yang kupijak. Karena aku bukan ingin dipuja, aku hanya ingin hidup dengan kepala tegak. Dan dari titik itu, aku tahu perang belum selesai, tapi aku tidak lagi takut. Hari-hari setelah surat permintaan maaf itu terasa ganjil.
Bukan karena suasana menjadi lebih baik, justru sebaliknya. Ada aura tegang yang menggantung di udara perumahan. Kami. Para tetangga mulai lebih diam, lebih hati-hati. Tapi sorot mata mereka tidak bisa membohongi isi hati yang bergemuruh. Aku sadar, mereka tidak menyukaiku. Bukan karena aku salah, tapi karena aku tak seperti yang mereka harapkan. Aku tidak tumbang. Hari itu, aku baru saja menyelesaikan sesi mentoring online, ketika aku menerima kabar yang membuatku terpaku. Salah satu platform, marketplace besar menangguhkan akunku untuk penyelidikan dugaan pelanggaran reputasi. Aku tak percaya. Itu adalah platform tempat aku membangun usahaku sejak awal, dengan reputasi bintang 5 dan ribuan testimoni positif. Kupikir itu hanya kesalahan sistem. Tapi ketika aku menghubungi pihak mereka, jawabannya membuat perutku melilit. Mbak Naila, kami menerima laporan dari beberapa akun anonim mengenai dugaan aktivitas tidak wajar. Kami tidak menuduh, tapi kami harus menyelidiki. Kami mohon pengertiannya. Aku tahu ini bukan kebetulan. Ini serangan lanjutan. Dan kali ini, mereka menargetkan nafkahku. Malam itu aku menangis di kamar. Menangis sesenggukan. Aku lelah. Ayah, ibu, apa salahku membela diri? Tanyaku sambil menunduk di depan mereka. Ibu memelukku, mengelus rambutku seperti saat aku kecil dulu. Tidak ada yang salah, nak, katanya lembut. Justru mereka takut karena kamu terlalu benar. Ayah hanya menatapku dalam-dalam. Lalu berkata, tunjukkan siapa kamu, Naila. Kalau mereka ingin menghancurkan nama baikmu, bersihkan itu di tempat terbuka. Bukan demi mereka, tapi demi dirimu sendiri. Aku mengangguk. Aku tahu aku harus mengambil langkah berani, terbuka, melawan secara elegan. Keesokan harinya, aku mengunggah video panjang di media sosialku. Video itu kutata dengan baik, tak emosional, tapi tegas. Saya Naila, pemilik akun Naila Creation. Beberapa hari terakhir, saya mengalami serangan beruntun. Dari gosip lingkungan, surat kaleng, hingga fitnah digital yang mulai menyerang bisnis saya. Saya ingin mengatakan, saya tidak akan membalas dengan fitnah serupa. Tapi saya akan menunjukkan bukti dan kebenaran. Di video ini, saya tunjukkan laporan pajak saya, perizinan usaha, dan alur kerja yang transparan. Semua bisa diperiksa. Karena saya tidak bersembunyi. Tapi saya juga tidak akan diam lagi. Kepada mereka yang melaporkan saya tanpa dasar, Anda bisa bersembunyi di balik akun palsu. Tapi saya percaya, semesta tidak pernah buta. Video itu viral. Dalam semalam tagarnya berdiri bersama Naila muncul di Twitter. Banyak rekan UMKM influencer, bahkan konsultan bisnis ternama, membela dan menyuarakan dukungan. Aku menerima ribuan DM dari orang-orang yang mengalami hal serupa. Dihina karena sederhana, dijatuhkan saat mulai bersinar. Aku bukan satu-satunya, dan itu memberiku kekuatan baru. Pagi berikutnya, marketplace mencabut penangguhan akunku. Mereka bahkan meminta maaf secara resmi. Dan tepat hari itu juga, kurir datang ke rumah, membawa undangan untuk menghadiri Forum Nasional UMKM Digital sebagai pembicara utama. Aku menatap undangan itu dengan air mata di mata. Bukan karena aku senang bisa bicara di panggung besar, tapi karena, untuk pertama kalinya, aku menang, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua orang yang pernah diremehkan, hanya karena mereka memilih hidup sederhana. Dan para tetanggaku, beberapa mulai menghindar. Ada yang masih mencoba senyum palsu, tapi aku sudah kebal. Aku tak butuh validasi dari mereka. Aku hidup bukan dari pandangan mata mereka, tapi dari kerja keras dan doa. Bu Rini, belakangan ku dengar dia mencoba memulai bisnis online juga, tapi semua tahu, dia hanya meniru, tanpa dasar, tanpa semangat yang tulus. Dan di depan cermin malam itu, aku menatap diriku sendiri. Untuk pertama kalinya, aku tersenyum. Bukan karena sedang menahan sakit, tapi karena aku bangga menjadi diriku sendiri. Hidupku perlahan berubah. Bukan dari sisi materi, karena semua itu sebenarnya sudah kupunya sejak dulu. Tapi dari dalam, dari cara aku memandang dunia dan memandang diriku sendiri. Aku tak lagi terbelenggu oleh pandangan sinis atau cibiran yang dulu selalu menghantui langkahku.
Aku juga tak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kini, aku melangkah dengan ringan. Bukan karena bebanku hilang, tapi karena aku telah belajar. Tidak semua beban harus dibawa sendirian. Suatu sore, ketika aku hendak keluar rumah untuk menghadiri acara komunitas, aku melihat Bu Rini berdiri di gerbang rumahnya. Tangannya memegang sepiring kue basah, senyumnya kaku namun berusaha ramah. Mbak Naila sekarang ya. Ini ada sedikit kue, buatan sendiri. Mungkin cocok untuk buka puasa. Aku tersenyum, menerima dengan tangan terbuka. Terima kasih Bu Rini, jawabku hangat. Boleh saya tanya, ini pakai gula asli atau pemanis buatan? Dia tersedak pelan, lalu tertawa dengan nada canggung. Wah, Mbak Naila bisa aja. Hehe, asli. Kami sama-sama tahu, itu bukan tentang kue, itu tentang niat. Dan aku bisa membedakan rasa tulus dan rasa basa-basi, tapi aku tidak akan mempermalukannya. Karena sekarang, aku tidak lagi hidup untuk membalas. Aku hidup untuk melangkah maju. Saat aku tiba di aula tempat acara komunitas UMKM itu berlangsung, suasana hangat langsung menyambutku. Beberapa orang yang dulu hanya ku kenal lewat layar kini hadir langsung, memelukku, mengucapkan selamat atas keberanianku, menghadapi tekanan sosial yang tak adil. Aku dulu takut menunjukkan siapa diriku, karena aku pikir orang-orang nggak akan suka. Ujar salah satu peserta padaku, matanya berkaca-kaca. Tapi lihat Mbak Naila, aku jadi percaya, kita bisa tetap sederhana tapi tetap besar. Aku memeluknya erat. Kesederhanaan bukan kekurangan, kataku. Itu pilihan gaya hidup. Yang jadi masalah itu bukan kita yang sederhana, tapi mereka yang meremehkan. Keesokan harinya, rumahku kembali menjadi bahan pembicaraan. Tapi kali ini bukan karena tuduhan atau fitnah, tapi karena para tetangga tak menyangka aku diundang untuk tampil di televisi nasional, membahas pemberdayaan perempuan melalui digitalisasi usaha rumahan. Mereka mulai keluar dari rumah saat aku berangkat dengan mobilku. Mobil yang dulu kusembunyikan di garasi belakang agar tak jadi bahan gunjingan. Kini, aku biarkan terparkir di depan, mengkilap dan jujur seperti hidupku sekarang. Dan lucunya, kini mereka tak lagi mencibir. Mereka berdecak kagum. Ada yang mencoba mendekat, bertanya-tanya soal tips bisnis. Ada yang mulai mengubah cara bicara mereka padaku, seolah masa lalu tak pernah terjadi. Tapi aku tak menyimpan dendam. Karena aku tahu, ketika orang melihat cahaya yang kamu pancarkan, ada yang membenci karena silau. Tapi ada juga yang akhirnya ikut mencari terang. Malam itu, aku menulis di jurnal pribadiku. Aku tidak pernah berubah menjadi sombong. Aku hanya berhenti menunduk untuk menyenangkan mereka yang tak pernah berhenti menatapku dengan jijik. Aku tidak pamer kekayaan. Aku hanya tidak lagi menyembunyikan berkah yang telah Tuhan titipkan padaku. Dan kalau mereka bilang aku berbeda sekarang, mereka salah. Aku hanya menunjukkan diriku yang sebenarnya. Bab ini menunjukkan awal dari resolusi. Naila mulai menerima kehidupannya tanpa rasa takut atau tekanan sosial. Ia tidak membalas dengan kebencian, tapi justru menunjukkan kelas dan keteguhan yang membuat para pembencinya terdiam. Hari-hari berlalu, dan aku merasakan perubahan yang mendalam dalam diriku. Tak hanya dari segi bisnis, tapi lebih pada cara aku melihat hidup dan orang-orang di sekitarku. Semua yang pernah terjadi, yang dulu terasa begitu berat, kini menjadi pelajaran berharga yang menempa diriku menjadi pribadi yang lebih kuat. Tetanggaku, beberapa mulai menghampiri dengan niat yang lebih tulus. Ada yang mulai bertanya bagaimana aku mengelola bisnis. Ada yang minta bantuan untuk memahami dunia digital. Tidak ada lagi cemoohan, tidak ada lagi pembicaraan di belakang, hanya kekaguman yang mereka tak bisa sembunyikan. Namun, aku sadar, mereka tak pernah sepenuhnya mengerti perjuanganku. Mereka hanya melihat hasil akhirnya. Yang mereka tidak tahu adalah jalan panjang yang kutempuh sebelum bisa berdiri tegak seperti sekarang. Suatu hari, Bu Rini datang lagi ke rumah. Kali ini, dia tidak membawa kue atau basa-basi. Dia datang dengan mata yang berbeda, penuh penyesalan dan harapan.
Naila, aku minta maaf. Suaranya pelan, tapi penuh ketulusan. Aku tahu aku salah. Dulu aku merasa iri. Tapi sekarang aku sadar, bukan itu yang seharusnya aku rasakan. Aku terdiam sejenak, menatap matanya. Ini adalah hal yang tidak pernah kuduga. Namun, aku tahu, kemaafan bukan hanya untuk mereka yang salah. Kemaafan itu juga untuk diriku sendiri. Bu Rini, saya tidak pernah menyimpan dendam, jawabku dengan lembut. Dan saya tidak butuh permintaan maaf dari siapapun. Yang saya butuhkan adalah kita bisa hidup dengan saling menghargai. Dia mengangguk, dan untuk pertama kalinya, kami benar-benar berbicara tanpa rasa canggung. Tanpa ada lagi tembok yang membatasi. Bulan-bulan berikutnya, aku semakin sering diminta untuk berbicara di acara komunitas bisnis, seminar, bahkan menjadi pembicara tamu di universitas. Aku mulai menulis buku tentang perjalanan hidupku dan bagaimana seorang wanita sederhana bisa menemukan jalannya di dunia bisnis digital. Buku itu tidak hanya menceritakan tentang strategi dan keberhasilan, tapi juga tentang kejujuran dan keberanian untuk menjadi diri sendiri, sesederhana apapun itu. Dan sebuah kejutan datang ketika aku menerima undangan untuk tampil di salah satu acara talk show terbesar di televisi nasional. Mereka ingin mendengar langsung dari aku, bagaimana seorang perempuan muda bisa sukses dengan bisnis sederhana yang dirintis dari nol, dengan hanya mengandalkan kerja keras dan integritas. Aku tahu, Naila, kamu sudah melalui banyak hal, kata produser acara itu, saat kami berbicara sebelum siaran. Kami ingin kamu berbagi dengan dunia bahwa kesederhanaan bukanlah penghalang untuk sukses. Itu malah bisa jadi kekuatan. Aku tersenyum. Kata-kata itu mengingatkanku pada perjuanganku, pada semua tetangga yang dulu meremehkanku, dan pada diriku yang akhirnya berdiri tegak tanpa takut dihancurkan oleh kebencian atau fitnah. Hari itu, setelah tampil di talk show, aku pulang dengan hati penuh harapan. Aku tahu hidupku kini berbeda, tidak hanya karena materi, tetapi juga karena bagaimana aku bisa membantu orang lain yang merasa terpojokkan atau diremehkan. Ketika aku tiba di rumah, ayah dan ibu menyambut dengan pelukan hangat. Mereka tak perlu berkata banyak, karena mereka tahu. Mereka tahu betul bagaimana perjuangan ini dimulai, dan bagaimana aku telah tumbuh menjadi orang yang lebih besar. Bukan dari segi harta, tapi dari segi hati. Ayah, ibu, aku merasa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, kataku dengan mata yang penuh tekad. Ibu tersenyum, matanya berkilau bangga. Itu baru permulaan, nak. Jangan berhenti. Aku mengangguk, merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku tahu aku telah menemukan tujuanku untuk memberi inspirasi kepada orang lain, untuk membuktikan bahwa hidup sederhana bukanlah kekurangan, dan untuk menunjukkan bahwa keberhasilan tidak selalu harus diukur dengan materi, tapi dengan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Dan malam itu, saat aku berdiri di depan jendela rumahku, menatap langit yang dipenuhi bintang, aku tersenyum. Tidak ada lagi perasaan takut atau ragu. Aku tahu, apapun yang datang ke depan, aku siap menghadapinya. Karena aku bukan hanya sekadar wanita yang berhasil. Aku adalah wanita yang berani menjadi dirinya sendiri, meski dunia tidak selalu mengerti. Aku melangkah maju, dengan kebanggaan, dengan kekuatan yang tumbuh dari dalam. Dan aku tahu perjalanan ini baru saja dimulai.